Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسن ثم إلى أرواح سيدنا محمد وأحمد بن عيسى المهدي وجد محمد بن علي بن علي شيخ بن ثابت ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيد سعد مسلم الحرام.
ومن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu yang mana sampai kepada syurutul wudu, syarat-syarat sah daripada wudu, yang mana ada 10 yang kita bahas, yang sudah kita bahas. Yang pertama al-Islam sudah, wat-tamyiz sudah, wan-naqa'u 'anil haid wan-nifas sudah, wa amma yamna'u wusulul ma' ila al-bashara juga sudah, wa alla yakuna 'ala udwi ma yughayyiru al-ma'. Ini sampai di sini. Ini yang berikutnya daripada syarat sah daripada wudu apa? Wa alla yakuna 'ala udwi ma yughayyirul ma'. Yang mana di dalam anggota wudu kita, mau tangan, mau wajah, mau kepala, mau kaki, anggota wajib kita, yang mana tidak ada sesuatu yang dapat merubah daripada air itu. Maksudnya macam mana? Contoh, ini tangan kita masuk tarik nih, kotoran tarik, lumpur, bukan dibersihkan terlebih dahulu, dia langsung wudu. Wudu pas basuh tangan, lumpur yang ada di tangan ketika kita wudu membasuh daripada tangan kita, merubah daripada air benar, berubah daripada air itu. Ini tidak sah daripada wudu yang seperti ini. Maka harus dihilangkan dulu sesuatu yang dapat merubah daripada air tersebut. Jadi kalau lumpur bersihkan dulu. Kalau lumpur bersihkan dulu. Misalkan bedak nih, di muka bedak nih, bedak di muka nih. Ini bisa merubah daripada air enggak kalau dibasuh daripada wajahnya? Bisa. Maka harus dihilangkan. Maka untuk wanita, ibu-ibu nih, kalau udah dandan yang tebal udah segini nih, nak wudu bersihkan lo bu. Jangan masih dandanan tebal segini bu wudu, maka akan merubah daripada air tersebut, sehingga membuat daripada wudu itu tidak sah. Makanya
Ini yang perlu kita pahami. Ini kadang nih untuk wanita nih sembarang-sembarang aja nih. Untuk perempuan nih, ada make upnya ya Allah, ada bedaknya pakai ini, pakai itu, segala macam, warna-warni lagi. Wudu, bertujuan make up itu merubah daripada air. Itu membuat daripada wudu kita tidak sah. Maka kalau mau wudu, kalau untuk wanita yang pakai make up, pakai bedak, bersihkan dulu make up dan bedaknya, baru berwudu. Yang ketujuh, wal ilmu bi fardiyatihi, yang mana mengetahui kefarduan daripada wudu. Maksudnya apa? Yang mana dia harus mengetahui wudu itu wajib. Jadi kalau sampai kita mengira wudu itu sunnah ketika kita akan sholat, maka tidak sah wudunya. Atau ragu-ragu. Mana yang ragu-ragu apa? Ini wudu ini sunnah wajib sih. Ragu-ragu dia. Sunnah wajib sih. Ini pun membuat daripada wudu kita tidak sah. Kita harus memiliki keyakinan bahwa wudu ini hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Sekarang kita mau sholat, lalu kita mau berwudu. Sekarang saya mau tanya, air ada, wajib apa enggak kita wudu? Wajib apa enggak? Wajib. Kita harus memiliki keyakinan itu, dan kita harus mengetahui itu. Jangan sampai kita katakan sunnah, bukan dia wajib. Nanti dulu, mau apapun, kau mau baca Quran sekalipun, mau sholat sunnah sekalipun, wudu itu tetap wajib ketika kau mengerjakan sholat sunnah. Kau sholat sunnah tapi tidak berwudu, tidak sah sholat sunnah. Makan berdosa. Air ada, lain kalau air ada bisa diganti dengan tayamum. Ini air ada, tidak mau berwudu langsung aja sholat, padahal dia tidak memiliki wudu. Ini malah berdosa. Ini makna daripada mengetahui fardunya wudu, mengetahui bahwa wudu itu hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Kalau kita menganggap wudu ini hukumnya sunnah, tidak sah wudu kita. Ragu aja antara sunnah apa atau wajib, itu pun juga membuat tidak sah daripada wudu kita. Lalu yang berikutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Anda boleh mengira sesuatu yang fardu, yang wajib daripada wudu itu sunnah. Ngira dia tak boleh. Apalagi sampai tidak mengetahui, mengira saja. Contoh, dia mengira mengusap kepala itu sunnah, bukan wajib. Ngira aja, padahal dia mengusap kepala. Cuma ngira aja, oh tak wajib. Dia mengusap kepala, tak sah daripada wudunya. Maka dari sini, ini menunjukkan apa? Kita wajib mengetahui mana yang wajib di dalam anggota wudu, mana yang sunnah. Yang wajib anggota wudu ada berapa? 4 ya. Tak lebih. Muka, lalu tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. 4 aja ini yang diwajibkan. Selain daripada itu sunnah. Jangan sampai kita menganggap yang wajib sunnah, yang sunnah dibilang wajib. Berapa banyak di antara kita menganggap daripada mengusap daripada kuping ini wajib, padahal itu Berapa banyak orang yang menganggap bahwa kumur-kumur itu wajib, padahal itu sunnah. Maka kita harus membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau mau bisa membedakan, ya harus diketahui. Harus diketahui. Kalau kita udah mengetahui, oh ini wajib dalam wudu, ini sunnah di dalam wudu. Kalau udah kita mengetahui, berarti kita wudu dengan ilmu. Orang kalau wudu dengan ilmu sempurna wudunya, otomatis akan mempengaruhi kesempurnaan juga daripada sholatnya. Ini. Lalu
Lalu yang berikutnya wal ma'ut tahur, yang mana air itu yang digunakan untuk wudu itu harus suci. Yang tahur di sini tahir, mutahhir, suci dan menyucikan. Jadi kalau air itu suci aja tapi tidak menyucikan tidak bisa. Contoh air kelapa ditampung sampai 1 tangki. Aku 1 tangki mobil tangki itu 5.000 liter, 12.000 liter dah, 5.000 liter dah tak ada lagi dah. 12.000 liter ditampung. Tapi air kelapa, kalau ditanya suci nak air kelapa tu? Tapi menyucikan tak? Nak dipakai wudu tak bisa, mau dipakai mandi apa tak bisa, minum sila kan. Kalau minum tak masalah. Nak kau habiskan 1 tangki tu asal mampu ya. Kalau minum tak ada masalah. Atau nak baguskan kulit, dia nak mandi ni pakai kelapa, dia bersih kulit tu, tak ada masalah. Tapi kalau mandi wajib tak bisa. Air itu suci tapi tidak menyucikan. Sedangkan untuk berwudu, air yang kita gunakan harus tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Lalu yang berikutnya wa dukhulil waqti wal muwala lidaimil hadas. Ini 2 perkara daripada syarat sah wudu, tapi untuk orang yang menambah lidaimil hadas, orang yang selalu berhadas. Jadi selama orang itu tidak berhadas, ini tidak berlaku. Macam yang 9 apa tadi? Yang mana wadukhulil waqt, telah masuk daripada waktu solat. Untuk kita yang sempurna ini, untuk kita yang sempurna ini, alhamdulillah kita bukan termasuk orang yang selalu berhadas. Orang selalu berhadas ini berarti kan sakit. Macam apa? Orang beser. Tahu beser? Mana netes saja, kencing itu mana netes. Ini orang ini dikatakan dalam fikih ini lidaimil hadas, yang selalu berhadas. Ini wudunya kalau mau sah itu harus ketika masuk waktu sholat. Tidak boleh dia berwudu sebelum masuk waktu sholat. Tidak boleh. Belum masuk waktu sholat dia berwudu, tak sah wudunya. Kalau dia sholat tak sah daripada sholatnya. Ini harus dipahami. Ini yang harus dipahami. Jadi untuk orang yang mana berhadas, yang selalu berhadas, kadang yang udah lanjut usia, apa kan? Itu kalau mau wudu nunggu waktu masuk waktu sholat. Jangan langsung berwudu, istinja dulu. Misalkan pakai pampers zaman sekarang kan, atau untuk wanita itu dia pakai pembalut. Kenapa? Dia selalu keluar darah, seperti darah istihadah. Kan ada perempuan yang seperti itu. Masuk waktu sholat, istinja dulu, bersihkan dulu itu kemaluannya, bersihkan, udah bersih baru berwudu. Habis wudu baru sholat. Dan ingat, sholat ini hanya berlaku untuk 1 kali sholat wudu ini. Jadi tidaklah lebih. Misalkan dia berwudu di waktu isya, di waktu maghrib, wudu dia. Sholat maghrib sampai masuk waktu isya, tak ada kentut pula apa. Dia mau menggunakan wudu yang maghrib tadi untuk mengerjakan sholat isya, tak bisa. Ketika masuk waktu isya, dia wudu lagi sebagaimana yang pertama tadi. Karena wudunya tadi untuk orang yang berhadas, yang selalu berhadas dia. Ini khususan untuk orang yang selalu berhadas. Kalau untuk orang normal tidak masalah. Tapi kalau untuk orang yang selalu berhadas, ketika masuk waktu sholat lagi, wudu lagi.
Tetapi kalau mengerjakan daripada solat sunnah, silakan. Misalkan udah wudhu dia ni macam maghrib, selesai solat maghrib, dia mengerjakan solat sunnah ba'diyah, boleh. Tak mesti, tak perlu dia ketika akan mengerjakan solat sunnah ba'diyah dia wudhu lagi. Enggak. Dia boleh solat sunnah ba'diyah dengan wudhu yang dia gunakan untuk solat malam. Tapi kalau untuk solat fardu cuma cukup untuk satu kali saja. Cuma cukup untuk satu kali. Kalau orang normal tak berlaku ni. Asal tahannya, misalkan wudhu subuh ni yang mana dipakai untuk solat maghrib nanti, boleh. Asal tak ada kencingnya, tak ada buang air besar, tak ada kentut, tak ada nyentuh daripada yang bukan mahramnya atau istrinya. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan daripada wudhu, boleh kita yang normal ini solat dengan wudhu di waktu subuh, solat maghrib di waktu subuh. Cuman top lah kalau ada orang macam gitu tu. Gila, wudhu subuh, wudhu subuh dipakai untuk solat, tak ada batal. Gila ni. Ini bukan orang kaleng-kaleng macam ni. Kok kita, kok saya tak bisa. Tak mungkin. Kalau maghrib isyak mungkin lah. Tapi kalau udah subuh sampai zuhur ya tak ada mungkin kan. Zuhur semua ya tak mungkin kan. Masih kita yang mana melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang paling dadak kita nyentuh bini kita, balik rumah bini cium tangan kita, ketika bersentuhan oleh laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, batal daripada wudhunya. Ada yang mau bertanya, nak silakan. Kalau saya mau berwudhu, Pak Ustaz, saya memakai air hangat kuku, Pak. Tapi itu masih dalam keadaan enggak bercampur. Setelah itu saya menggunakan wudhu pakai air yang hangat tadi. Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih, Pak Ustaz. Apa tadi jawab? Yang jelasnya saya tuh habis mandi semua pakai hangat kuku mandinya. Tapi air itu masih ada sisanya untuk berwudhu bisa. Dikarenakan air itu udah bercampur air panas. Jadi saya gunakan air wudhu itu. Boleh benar. Boleh atau tidak? Ketika air bercampur dengan air panas tidak mempengaruhi, tidak berubah daripada sifat air. Tidak berubah daripada sifat air. Jadi kalau kita ni pakai ember tak? Ember tak besar, pakai ember. Lalu kalau hari apa nama sejuk ni, masak air kita ni, masak air. Selesai masak air kita buangkanlah ke ember tu, biar agak hangat ketika kita boleh lah, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau pakai agak panas, hangat itu jangan keseringan, bisa kena penyakit baras. Tahu baras? Belang. Maka kalau kita siang hari itu wudhu, itu kalau buka keran itu biarkan terlebih dahulu. Kalau pas panas terik, itu kan kadang panas hangat kan? Jangan dibiasakan langsung. Sering begitu nak penyakit belang gitu. Dia kok belang bagus, kok belang tak bagus, kok belang bagus, belang langsung ubah kayak kulit. Ini kok belang tak bagus, jadi zebra bisa-bisa. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi boleh macam itu.
Bahkan para ulama mengatakan ma'al karaha. Itu dengan dihukumi kemakruhan gitu. Jadi boleh tapi makruh. Kalau kita pakai air panas, apalagi keseringan, maka ma'al musyammas, air yang terkena matahari itu, yang langsung kita pakai langsung makruh hukumnya. Hendaknya kita hilangkan dulu hangatnya itu, panasnya itu. Tapi kalau kita wudhu zuhur pas panas terik ya, kalau udah dari pagi hujan sampai siang ya tak apa-apa, buka kan kalau langsung wudhu tak masalah. Tapi kalau ini hari panas, otomatis panas tak tuh? Karena penampungan air itu di atas. Kadang kita buka hangat langsung. Biarkan dulu sebentar, keluarkan dulu. Udah kita rasa udah tak lagi, baru kita berwudu. Selain kita menghindari daripada kemakruhan dan juga menghindari daripada terkena penyakit baras, belang. Paham tak ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Kasih dulu mikir. Hujan lagi, tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang penyakit basic Ustaz, wudu mereka hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Bagaimana yang paling satu Ustaz, yang penyakit basic, dia menjamak sholat? Apakah untuk dua waktu sholat itu boleh berlaku juga? Waktu ini kan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaan. Ini pertanyaan berkelas. Macam ini pertanyaan. Karena ilmu ini keseharian dan kadang kita sering lakukan, kadang tolak cuma satu kali. Sekarang syarat sah daripada jamaah itu apa? Mualah tanpa jeda. Begitu salam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau jamaah takdim atau jamaah akhir? Langsung berdiri mengerjakan sholat berikutnya. Itu syarat mutlak. Jadi kalau kau berzikir, para ulama mengatakan boleh berzikir dan zikir yang tak lama. Seperti yang mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 berdiri. Tapi kalau kau berzikir, lalu zikirnya sebagaimana kita berzikir setelah habis sholat, baca tasbih enggak 33 kali, tahmid enggak 33 kali, takbir enggak 33 kali. Yang model begini, maka hilang sudah kebolehannya untuk menjamak daripada sholat. Jadi kalau dia jamak takdim, berarti apa? Asar dia tak boleh kerjakan. Maka dia harus mengerjakan daripada sholat asar itu di waktu asar. Karena hilang sudah kebolehannya. Mualah tanpa jeda itu syarat mutlak untuk orang yang berjamak. Untuk orang yang menjamak daripada sholatnya. Lalu bagaimana biasanya? Katanya untuk sekali sholat fardu. Ini boleh untuk orang biasa. Kenapa? Satu waktu dikerjakan. Bukan di waktu yang berbeda. Satu waktu. Ini kalau dia wudu lagi, ini ada jeda. Ada juga ulama mengatakan harus wudu lagi. Kalau jeda karena wudu itu bukan termasuk daripada yang membuat daripada kebolehan untuk menjamak itu hilang. Contoh aja, misalkan antum yang disalam nih pas berdiri itu kan tot pula. Pas berdiri mau sholat tus, lagi nak jamak nih, sholat pertama udah, sholat kedua nih, masa mau lanjutkan sholat tanpa wudu udah wudu? Ini wudu ini bukan jeda ini. Itu para ulama boleh wudu masuk lagi deh. Dan ini tidak hilang daripada kebolehannya. Cuman pendapat yang pertama, orang beser boleh dengan satu kali wudu, dengan 2 kali sholat untuk daripada jamaah untuk dia musafir. Walaupun ada pendapat ulama yang mana mengatakan selesai sholat yang pertama dia harus wudu lagi untuk mengerjakan sholat. Ini bukan tanpa jeda dikatakan. Seperti itu. Paham bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bertanya tadi? Meneruskan pertanyaan Bapak Pak Haji Majid tadi ke Pak Ustaz, maksudnya itu sisa air mandi angan itu boleh tak dipakai wudhu? Maksudnya Pak Haji Majid itu begitu Pak, jelaskan. Pak Haji, itu pertanyaannya. Sisa yang dipakai mandi nih. Iya. Ingat guys, beda loh ya. Ini perlu dipahami, sisa dipahami salah ini ya. Sisa itu namanya bekas jatuh air ini dikumpulkan. Atau satu bak Pak Haji pakai ada masih sisanya. Itu beda loh Pak Haji. Yang mana nih Pak Haji? Itu udah bukan sama enggak masih bersih. Berarti betul saya jawab tadi, bukan sisa dari itu. Ini macam-macam nih, satu bak air nih, satu ember air nih dipakai wudhu. Dah habis, ada sisa enggak? Selama air itu tidak berubah daripada sifatnya, boleh tidak dipakai wudhu lagi? Nah, maka dilihat dulu sisanya, bukan sisa. Kalau sisa daripada wudhu itu udah jelas, tidak boleh kita pakai. Ini namanya musta'mal, kan udah kita bahas. Air itu bisa dikatakan musta'mal di antara ketika air itu sudah berpindah daripada anggota wudhu nih, berpindah jatuh dari muka lintas, itu air musta'mal. Kau kumpulkan air musta'mal. Seperti itu. Kalau sisa macam tadi, betul jawaban saya tadi. Tidak salah. Yang mana air sisa selama tidak merubah daripada sifat air atau menjadi musta'mal, tidak ada masalah. Walaupun air itu kurang dari 2 bulan, selama tidak berubah, kita pakai untuk wudhu lagi boleh. Macam beliau nih, bak nih, pakai wudhu, pakai mandi. Air itu kan menjadi musta'mal dipakai mandi, ada sisa, lalu dipakai wudhu boleh. Kecuali berubah daripada sifat airnya, karena kurang dari 2 bulan. Tapi kalau 2 bulan, jangankan sisa, mandi kau berendam dalam itu, habis itu naik, kau nak pakai wudhu air 2 bulan boleh. Kalau air 2 bulan, air 2 bulan yang termasukkan daripada najis, itu tidak langsung air itu dikatakan ma'un mutanajjis, tapi dilihat dulu berubah tidak daripada sifat airnya. Launuhu wa ta'muhu wa ri'uhu, warna daripada air itu berubah tak? Rasa daripada air itu berubah tak? Bau daripada air itu berubah tak? Kalau salah satu sifat ini berubah, baru air itu dikatakan ma'un mutanajjis. Air itu terkena najis, tak boleh kita pakai untuk wudu, mandi dan yang lainnya. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, walaupun dimasukkan najis, maka air itu tetap tahir, mutahhir, suci, menyucikan. Paham ni Pak tadi? Ada yang mau? Boleh pakai mic. Ini mic harus 2 nih, bagian sana dan bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah lanjutnya yang sangat ditanyakan oleh Pak Haji Majid tadi sekaligus oleh Pak Haji Yasidi, bahwa air 1 ember lumayan, ini 1 ember air hangat tadi Pak Haji, kita gunakan untuk mandi dulu. Apakah air itu tidak terpercik atau ya air pada waktu kita mandi? Nah, seandainya ada percikan itu, apakah termasuk merubah warna atau merubah keadaan? Misalnya ada percikan Ustaz. Nah ini makanya itu mungkin yang perlu kita sikapi. Percikan air dari mandi itu kan mesti ada sisa 2 kayu atau berapa kan di luar wudhu. Apakah seperti itu sah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita bahas di bab air, tentang air musta'mal. Sekarang apakah tidak terpercik? Hilangkan waswas itu. Hilangkan. Kalau dia tahu, bayangkan tangan kita aja. Ini nih, istilahnya kita niatkan untuk i'tiraf.
kita jadikan cedukan untuk air, walaupun air itu kurang dari 2 bulan. Niatnya untuk sebagai cedukan. Itu air minum mustahil. Sekarang pas kita praktik, kau melihat enggak? Kau melihat enggak? Jangan nak was-was. Air aku nanti mana pula ada? Udah. Hilangkan was-was. Hilangkan was-was. Seperti ini, hilangkan was-was. Jadi kalau melihat kau laut dihukumi, itu fikih. Maka dalam fikih itu kita kencing aja, percikan daripada air kencing itu yang kita tak nampak, kena kain, kena celana, itu najis yang dimaafkan. Bayangkan, itu najis yang dimaafkan. Kalau enggak, pasti kena belakang aku ni, percikan apa ni, air itu setiap dia kencing, mandi dia. Orang was-was begitu. Pasti mencik kena sini ni, mandi. Kau nampak enggak? Maka kesian kalau orang memiliki was-was itu. Apa? Kesian dia pun, dia akan berat dalam setiap melakukan ibadah. Dia kencing, lama jadi musir. Udahlah istinja lama ni. Habis itu apa? Mandi ini. Kata dia apa? Terkena percikan kencing basi sini. Mana pula tak terkena? Kalau fikir ada najis yang dimaafkan. Ada yang najis yang dimaafkan. Karena hilangkan was-was itu dengan ilmu, bukan dengan itu. Lebih baik ada dengan ilmu. Hilangkan was-was itu. Kadang orang itu mengetahui, itu dimaafkan ya. Hilang keraguan kan? Keraguannya langsung hilang. Karena dia tahu, itu dimaafkan jadi semua. Aku tak nampak ni, emang najisnya di mana? Itu dimaafkan. Bahkan sekelas teh kurung, teh cicak, itu termasuk najis yang dimaafkan. Maka dikatakan kaidah fikih itu dinamakan umumul balwa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kan teh cicak, teh kurung kadang-kadang, tapi dengan syarat itu najis dimaafkan apabila itu najis kering. Kalau basah tidak termasuk daripada kota murid. Yang kedua, tidak bisa kita hindari. Macam dalam solat ni, itu najis yang dimaafkan termasuk. Jadi istilahnya, jadi jangan pakai kira-kira. Jangan pakai kira-kira. Bayangkan tangan yang kita gunakan untuk menciduk ni, itu tidak membuat daripada air itu menjadi mustahil. Kalau tidak ada gayung ya, kalau ada gayung pakailah gayung. Paham tak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ustaz. Saya Ustaz. Terima kasih, Pak. Pak Ustaz, saya ini kan dalam pikiran saya, kalau pernah Pak Ustaz cerita tentang berwudu, Pak Nabi itu hanya menggunakan air 1 galon kecil, 1 aqua 600 mili. Maka dalam pikiran saya ingin mencoba. Saya mencoba Pak dengan air yang sedikit tadi itu. Misalnya tidak 1 liter, tapi satu gayung saya coba untuk berwudu seluruh bagian wudu. Terus ternyata bisa. Apakah niat saya mencoba tadi dianggap sebagai wudu benar Pak? Tapi dalam pikiran saya itu mencoba gitu Pak kan. Padahal niat saya berwudu memang Pak, cuma saya mencoba gitu. Jadi saya tanyakan tadi yang ada dalam pikiran kita tadi ini. Apakah sah wudu? Sah tak wudu saya tadi? Sah wudu. Karena dia niat berwudu. Niat berwudu enggak? Niat berwudu. Kalau niat berwudu walaupun dengan air ini bisa. Kan gitu. Tapi niat berwudu sah. Kecuali dia tak niat berwudu. Tadi niat untuk main basuh-basuh ya. Kan? Tapi basuh-basuh ada niat wudu. Kalau dia niat wudu, apalagi ketika basuh muka. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Ada niat itu besar. Kalau tak ada niat, terhayu, kata dia. Ambil air ni jadi Islam teraya, tak ada niat cuba tak bisa tak air segitu. Tapi kalau dia niat wudu juga,
apakah sah daripada wudu itu? Maka saya tanyakan, niat wudu lah Bapak. Kalau niat sah daripada wudu itu. Tapi kalau tidak niat, tidak sah. Kita ni kan karena kebiasaan ya, kebiasaan kita tu pakai keran. Banyak gitu Pak kan. Karena ada kasih ilmu tadi ini coba-coba gitu. Apa ni? Itu saya pernah di Jakarta mantap di situ. Di apa namanya? Itu kalau kita berwudu tu, kalau tangan kita nampak mungkin sensor ya. Anggota tubuh ketika kita ginitkan itu keluar air. Begitu kita angkat berhenti dia. Ini menghemat air nih, tidak menjadi israf bermak. Mubazir dalam air, berlebihan dalam air. Ini kadang udah kencang wudu ni, wah pas membasuh tangan ni, berapa air itu terbuang dulu? Pola juga. Misalkan kalau model-model gitu habis nganu tangan ni matian, habis nganu muka ni mati kalau biar tidak mubazir. Kita ni kadang ni terbiasa begitu. Jadi ketika dengan air segini, alamak, macam mana pula untuk pakai air segini ni? Kita dah terbiasa. Cuba tu. Air kita basuh muka tu kan harus terpenuh gini. Yang mana keadaan dua belah tangan ni harus penuh. Enggak mas, tak mesti cukup. Yang mana sikit aja kita ratakan. Karena Nabi bilang tadi, selama air itu belum berpindah daripada anggota wajah ini, air yang masih di sini ini bukan mustahman, kita ratakan. Kita ratakan. Begitu juga tangan, begitu juga kepala kan kita membasuh daripada kaki. Kita nak terbiasa ya, tapi kalau sudah terbiasa mudah. Sesuatu itu bisa karena terbiasa. Orang biasa push up 100 kali tiap hari. Kenapa? Dia terbiasa, maka bisa. Coba kita jangan push up 100 kali, 10 kali ya, ngat-ngat bau langsung. Cobalah 10 kali ya. Macam kena tekan punggung dia, posonya tu. Tapi kalau biasa, lama-kelamaan bisa. Bayangkan di pelabuhan ya tak? Bila 50 kilo ni 5 tahun ke atas naikkan 250 kilo diangkat di pundak sebenarnya. Cubalah kita. Jangankan 50 kilo, yang 20 kilo lah taruh di pundak kau ni, berpikul. Sengaja. Karena kita tak terbiasa. Cuma kalau kita membiasakan diri kita, kita bisa melakukan. Begitu juga dalam hal-hal ibadah. Kita bisa kalau kita membiasakan diri kita. Untuk membiasakan harus mulai. Harus mulai. Dimulai dulu, istiqamahkan, insya Allah bisa. Paham tak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya? Ibu-ibu? Bu? Bu? Alhamdulillah masih hidup. Ibu nak tanya apa? Udah paham dah. Masya Allah. Saya kasih kertas ujian nanti. Isi esai. Yang tak bisa ngisi tak boleh balik. Tadi yang mau tanya ni? Kasih mik yang tu kasih. Bikin rio sikit lah bagi ibu tu. Senyap ya. Tak bagus gak senyap ya bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
lipat dari wudhu. Saya mau tanya masalah salat hari raya. Apa? Masalah salat hari raya, hari lebaran. Kalau kita salat itu kan kadang-kadang sendal kan letak di depan, ya kan? Di alamat itu boleh nggak? Tidak. Sendal masuk letak di depan gitu. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya khawatir kan ada najis gitu Pak Ustaz. Sendal letak depan, takut aku hilang. Iya kan? Pak, udah tahu lebaran nak pergi Id kau pakai sendal baru. Wassalam lah. Kau pakai sendal baru lebaran tu pernah pergi. Jangan nak ke masjid. Ke masjid ni orang banyak ngamalkan apa? Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Sendal bagus diambil, buku orang ditinggalkan. Nah, ini kadang orang kan jaga, kan? Jaga letakkan di depan, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Diletakkan di depan atau di tengah ketika solat. Tengah kita ni, jadi ketika sujud ni di tengah ni, boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Pak Ustaz, mungkin khawatir ada najis barangkali. Kalau ada najis beda lagi. Khawatir itu Pak Ustaz. Nabi itu pernah sholat pakai alas kaki. Rasulullah itu pernah sholat pakai Alas kaki. alas kaki. Kalau ada najis segera lepaskan. Kalau kita pakai sendal ketika sholat atau pakai sepatu ketika sholat. Kalau di Arab tuh sampai sekarang masih pakai khuf, Pak, alas kaki tapi terbuat dari kulit. Tahu kan khufen itu? Kalau orang pernah umrah haji itu tahu tu. Itu kan kalau kita pakai khuf itu, kita tuh mau pakai khuf untuk dengan sempurna. Habis itu kita pakai khuf, nanti kalau batal kita wudunya tidak seperti biasa. Pas bagian kaki cukup diusap ya, tak perlu dibuka alas kaki. Diusap ya bagian luar. Tak perlu terkena kaki itu air. Itu fikir itu. Maka ada bab khuf, bab khufain, dua alas kaki dalam fikir itu. Itu boleh. Kalau misal ada najis beda lagi. Nampak ni najis ada, yang kau tahu di depan kau. Khawatir lah Pak, khawatir. Sendal ni pakai plastik. Pakai penutup koran. Tapi saya dapat kan? Itu kau tahu depan kau tak sudah tutup. Dan itu bukan kau gunakan untuk sujud. Kau najis beda lagi. Tapi kalau ditanya, tahu sendal di depan, kadang najis tak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan solat pakai alas kaki pun boleh. Solat pakai alas kaki itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dingin jadi, pakai di pos kaki. Tapi untuk semua pakai di pos kaki, boleh tak? Boleh. Lalu dia solat, tidak ada masalah. Begitu juga memakai daripada alas kaki. Begitu juga yang ditanyakan ibu, menaruh daripada sendal di depan ketika akan sholat. Nanti jangan was-was. Nampak tak ada kotoran tu, jangan setiap pasti ada kena ni tak. Itu jangan, itu was-was tu. Bayangkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau ni bergelar sahibus sir, orang yang paling tahu akan rahasia Nabi. Jadi kalau Rasulullah keluar tu, yang menyiapkan tongkat Nabi, segala sesuatu sendal Nabi, itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Ash'ari saja ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, beliau ni asli Yaman, Abu Musa al-Ash'ari pertama memeluk Islam, ngelihat daripada Abdullah bin Mas'ud keluar masuk rumah Nabi begitu gampang, itu dipikirnya keluarga Nabi. Saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi. Itu kerjaan Abdullah bin Mas'ud itu, menyiapkan tongkat, sendal, siwak Nabi, air untuk wudhunya Nabi. Dan kalau Rasulullah sampai di suatu tempat, itu sendalnya daripada Rasulullah diambil, ditaruh di lengannya ini, di dalam lengan ini. Ditaruh sendal Nabi seperti itu, diginikan dulu. Itu pakai itu alas kaki itu.
Jangan. Kalau kau ingin ada najis, pastikan jangan nak kira-kira. Akhirat tu was-was. Akhirat tu tak boleh orang kena ban motor ya, apa najis kain aku ni? Ban motor memang ban motor tu ada najis lah. Jadi jangan was ibu pastikan tak ada najis. Istilahnya ada masalah taruh di depan dulu. Kalau ada najis, agak mundurkan, jangan sampai tempat yang kita gunakan solat itu ada najisnya. Paham ya? Alhamdulillah. Okay, insyaAllah minggu depan kita lanjutkan ini. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu